Diskominfo Pati hari ini kembali mengadakan publikasi dan sosialisasi penegakan hukum pemberantasan rokok dan pita cukai ilegal. Sosialisasi ini menggandeng teman-teman seniman campur sari lokal, di mana dilakukan secara streaming dan diunggah di beberapa kanal dan YouTube channel yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Pati, TV lokal, dan radio. Acara dibuka oleh Kepala Diskominfo Pati, Ratri Wijayanto. Ratri menekankan bahwa gempur rokok ilegal harus selalu disosialisasikan karena potensi pendapatan negara yang hilang sangat besar, yang mana seharusnya bisa untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Ratri juga berharap acara sosialisasi juga menggandeng teman-teman seniman agar lebih mengena ke masyarakat dan membantu teman seniman yang sudah puasa 2 tahun agar bisa sedikit membantu perekonomian mereka. Dalam kesempatan yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama, melaksanakan sosialisasi serta penetrasi informasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pati, tentang bahaya peredaran rokok ilegal bercukai. Jadi dalam kesempatan ini kami informasikan bahwa sesuai data APBN tahun 2021, kontribusi cukai dari hasil tembakau sebesar 188 triliun. Ini angka yang tidak kecil, dan harapan dari pemerintah bisa kembali ke masyarakat. Di antaranya dari aspek pertanian, para petani tembakau, dari aspek kesehatan, mungkin para perokok pasif ataupun mungkin untuk menunjang infrastruktur kesehatan dan lain sebagainya. Namun ini semua tidak akan berhasil tanpa adanya kontribusi dari masyarakat. Ini juga sekaligus kami informasikan kepada masyarakat Kabupaten Pati sesuai dengan arahan Bapak Enggar selaku PJ Bupati Pati, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati telah membuka kanal aduan kepada masyarakat, yaitu Lapor Hub Pati, baik itu ada di Facebook, Twitter, Instagram, maupun WA. Nomor WA-nya di 085 112 66 0295. Nanti ada di deskripsi. Jadi intinya bahwa kami selaku pemerintah Kabupaten Pati membuka seluas-luasnya kanal informasi dari masyarakat kepada kami, baik itu dari aspek infrastruktur, kesehatan, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi harapan kami kaitannya dengan sosialisasi gempur rokok ilegal, kami membutuhkan laporan dari masyarakat Kabupaten Pati melalui kanal tersebut. Harapan kami dengan adanya penegakan terkait dengan peredaran rokok ilegal, nanti akan diterangkan oleh Bapak narasumber apa itu rokok ilegal, apa itu cukai yang tidak sesuai ketentuan dan lain sebagainya, sehingga masyarakat bisa tahu bahwa rokok ilegal itu ya sangat merugikan. Yang pertama dari kesehatan, yang kedua tidak ada efek yang akan kembali. Ya seperti kalau kita beli deterjen hadiahnya piring, sudah diiklankan, ketika beli di warung kita nggak dapat piringnya, seperti itu. Jadi ketika rokok tanpa cukai dibeli, ya nggak ada yang kembali ke masyarakat, nggak ada yang kembali ke infrastruktur, sehingga ya merugikannya double-double. Artinya ketika masa yang sulit ini, kita juga tahu BBM sudah dinaikkan harganya, akan banyak efek yang terdampak. Bahkan mungkin serapan untuk konsumen rokok itu sendiri, mungkin nanti ada kajian atau seperti apa, monggo para narasumber bisa menyampaikan. Intinya
kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika seluas-luasnya ikut support terhadap pencegahan peredaran rokok ilegal. Sebagai salah satu narasumber, Anang Yuli Purwoko, pemeriksa Bea dan Cukai pertama Bea Cukai Kudus, menjelaskan bahwa pihaknya ikut terbantu dengan difasilitasinya kegiatan semacam ini dengan Kominfo Pati sebagai pihak penyelenggara. Mengingat pihaknya telah melakukan kegiatan operasi pasar yang merupakan bagian dari program Gempur Rokok Ilegal yang bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terkait ketentuan di bidang cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Disebutkan Bea Cukai Kudus gelar operasi pasar pemberantasan rokok ilegal dan sosialisasi keliling ketentuan cukai, khususnya ciri-ciri rokok ilegal di beberapa pasar di Kabupaten Pati. Anang pun mengajak masyarakat agar menghindari peredaran rokok ilegal dan ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan. Kominfo atas terselenggaranya acara sosialisasi Undang-Undang Cukai terkait dengan pemberian dana DBHJHTP Pak Ratinggi. Terima kasih. Kedua saya ucapkan dengan matur nuwun Pak Kepala Dinas Pak Ratri Kominfo, terus dari Pak Bayu, Bu Ida dan Pak Derajat serta semua rekan-rekan beserta jajaran yang sudah susah payah menyelenggarakan acara yang pagi hari ini. Menjawab pertanyaan dari langsung mawon nun sewu Pak Dirjen tentang Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu instansi yang berada di bawah kepemimpinan Kementerian Keuangan, Pak. Jadi tugasnya pasti melaksanakan sebagian dari tugas-tugas Kementerian Keuangan, yaitu salah satunya sudah dibagi-bagi banyak oleh Direktorat dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini kebagian untuk salah satunya meningkatkan kelancaran arus barang, sebagai trade fasilitator, terus dan atas barang-barang tersebut tentunya dipungut biaya masuk dan pajak dalam rangka impor lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu tugas pokoknya. Jadi gimana caranya barang-barang yang keluar dan masuk ini lancar, Bea Cukai itu yang akan membantu kelancaran arus barang. Terus di samping tugas pokok tersebut, Bea Cukai juga dibebankan fungsinya salah satu satu trade fasilitator, memberikan fasilitas-fasilitas perdagangan, meningkatkan kelancaran arus barang supaya perekonomian kita ini bisa berputar dengan lebih baik, lebih maju, Terus yang kedua, selain sebagai trade fasilitator, Bea Cukai mempunyai tugas sebagai pelindung masyarakat. Jadi barang-barang yang beredar keluar masuk dalam negara Indonesia ini harus diawasi, Pak, terutama barang-barang yang berbahaya. Apabila keberadaan dan jumlahnya melebihi batas tertentu, itu sangat membahayakan bagi masyarakat, tetap seperti rokok ini, terus peredaran barang-barang narkotika, psikotropika, minuman keras, Pak Tinggi, itu salah satu yang harus kita awasi. Community protector yang kedua. Terus di samping itu ada
tadi industri trade facilitator salah satunya, dan yang hampir mirip dengan itu ada industrial assistant, jadi membantu masyarakat industri untuk mengembangkan usahanya, terutama industri-industri yang mendapatkan fasilitas penangguhan pembayaran biaya masuk dan pajak-pajak nih banyak ya. Jadi bagi nampaknya penanaman modal dalam negeri maupun asing yang ingin menanamkan modal, berbisnis, melakukan usahanya di Indonesia, kita bantu untuk dikembangkan juga, dan yang nantinya juga bisa mendukung perekonomian rakyat sekitarnya gitu. Itu salah satunya gitu. Dan yang keempat gitu, yang pasti gitu, revenue collector bea cukai ini dibebankan oleh Kementerian Keuangan untuk mengumpulkan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pajak itu seperti cukai ini kita diperintahkan, diberikan amanah oleh Kementerian Keuangan, oleh pemerintah Republik Indonesia ini, dalam hal ini pemerintah Indonesia, untuk mengumpulkan bea masuk dan pajak. Nanti setelah dikumpulkan diserahkan ke pemerintah, nanti pemerintah yang dari atas yang akan menurunkan kembali untuk mengelola hasil pengumpulan pajak-pajak itu untuk demi kemakmuran sebesar-besar untuk kemakmuran bangsa. Sementara itu, Kabid IKP Diskominfo Pati, Ida Istiani mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya untuk mengoptimalkan sosialisasi pada masyarakat terkait gempur rokok ilegal. Terlebih, Diskominfo Pati telah menggandeng pelaku seni di Pati. Diharapkan melalui sosialisasi gempur rokok ilegal ini, masyarakat semakin memahami dan lebih tergerak untuk mematuhi ketentuan di bidang cukai. Jadi pada pagi hari ini kita ada kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal, dan kegiatan ini dipandegani oleh Diskominfo Pati dengan melibatkan kerjasama dengan Bea Cukai Kudus dan bagian perekonomian Setda Kabupaten Pati. Jadi tujuan dari kegiatan gempur rokok ilegal kali ini adalah mensosialisasikan kepada masyarakat keseluruhnya arti penting membeli. Kalau membeli rokok harus yang bercukai, karena itulah yang diatur dengan undang-undang. Bahkan ketika kita menjual atau memproduksi atau mengkonsumsi itu juga ada sanksinya. Jadi harapannya adalah masyarakat yang masih menggunakan rokok tetap menggunakan rokok yang berpita cukai. Jadi itu tidak merugikan negara, karena nanti pendapatannya menjadi pendapatan negara dan akan dikembalikan kepada masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan pembangunan secara umum. Sosialisasi ini menggandeng para seniman? Iya, dalam kegiatan ini kami sudah berkomitmen bahwa kita mempunyai forum kerjasama FK Mitra. Mitra itu adalah media tradisional. Jadi memang sementara ini kami menggandeng seluruh teman-teman dari kelompok kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Pati. Jadi dari hari ini ada dari kelompok campur sari dan yang lain. Nah, untuk bulan depannya kita akan menggandeng yang lebih besar, Mas. Jadi kita akan pakai ketoprak. Mungkin kegiatannya bukan hanya di sini, kita akan membuat yang lebih besar lagi. Dalam konteks lebih besar adalah nanti hibrid, selain ditayangkan secara live streaming juga kita ada penontonnya. Kita menghadirkan perwakilan-perwakilan dari masyarakat dan juga OPD. Kita berharap nanti bahwa kegiatan-kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal ini dapat menjangkau seluruh masyarakat. Karena ini ditayangkan bukan hanya dari TV, tetapi dari YouTube juga. Selain itu juga dari radio dan juga media-media yang lain, ada koran, ada media-media online juga kita tayangkan. Harapannya memang dapat menjangkau informasi-informasi ini, dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati, sehingga mereka lebih bijak dalam membeli rokok yang ada di Kabupaten Pati. Acara ini dimoderatori oleh Derajat Kiswanto dari bagian perekonomian Setda Pati sebagai sekretariat pengelola dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.